menyaksikan video aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu SDIT Nur Hikmah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Ustazah Rara untuk sama-sama menyimak dan mendapatkan informasi baru ya terkait dengan materi kegiatan sekolah, kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini Ustazah Rara akan melakukan diseminasi. Materinya adalah disiplin positif ya, disiplin positif. Ini tentu sangat bermanfaat dan juga informasi baru untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu sehingga kita bisa menerapkannya di sekolah kita, khususnya di kelas masing-masing, sehingga ini bisa menjadi budaya positif yang bisa memberikan penguatan karakter bagi pendampingan anak didik kita di sekolah Islam Nur Hikmah. Selamat menyaksikan dan terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Ustazah Rara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan berbagi sedikit mengenai apa sih budaya positif itu. Dan nanti dari sini kita akan belajar bagaimana kita menerapkan budaya positif yang insya Allah bisa kita jalankan di Nur Hikmah, dan juga nanti kita juga akan belajar bagaimana kita membuat keyakinan kelas, dan juga insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana kita menerapkan dalam mencari solusi terkait permasalahan yang kita hadapi terhadap anak-anak kita dengan cara segitiga restitusi. Ya, mungkin yang pertama, perkenalkan ya, mungkin Ustazah sudah mengenal. Saya Ratri Anggraini, insya Allah saya menjadi calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Nah, jadi dalam budaya positif itu Ustazah, konsep intinya ada 8 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menilik dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid. Nah, itulah yang menjadi paradigma baru dalam pendidikan. Dan nantinya yang akan kita tuju adalah mewujudkan murid yang bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yang mungkin selama ini
terjadi ya, mungkin di yang sejauh ini kita sudah menjadi seorang pendidik, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mungkin selama ini itu sudah diilusikan bahwa gurulah yang bisa mengontrol murid. Juga ada ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan juga ada sebuah ilusi yang mungkin sudah terjadi, itu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, jadi mungkin selama ini itu menjadi miskonsepsi untuk kita tentang teori kontrol. Jadi sebetulnya guru itu bukan yang mengontrol siswa. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan murid-murid kita itu dengan peraturan yang kita buat. Karena kalau peraturan itu kemauan kita, bukan kemauan yang muncul dari diri masing-masing murid kita. Nah, lanjut. Di sini juga ada perubahan paradigma. Jadi yang tadinya kita menerapkan stimulus respon itu berubah menjadi ke pendekatan teori kontrol. Contohnya seperti apa? Nah, realitasnya untuk stimulus respon itu kita sama. Tapi kalau sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan itu adalah berbeda-beda. Bisa sebagai contoh, satu siswa berbeda kebutuhannya dengan siswa yang lain. Mungkin ada yang dia membutuhkan bantuan kita terkait kemandiriannya dalam memakai pakaian. Tapi ada juga siswa yang ternyata sudah mandiri, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu kalau menurut stimulus respon. Tapi sesuai teori kontrol, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti anak-anak pasti punya imajinasi ya. Nah, imajinasi anak satu dengan anak yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi seperti memaksa ya, mau tidak mau pandangannya harus sama dengan yang pandangan kita. Tapi kalau sesuai teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan yang bisa kita katakan itu kesalahan, tapi sebetulnya namanya manusia pasti itu adalah hal yang manusiawi, bukan menjadi sebuah hal yang buruk seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun sesuai teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah kalau pada stimulus respon, tapi kalau pada teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi ibaratnya kalau kita sama murid dalam penyelesaian tidak ada yang menang dan kalah ya, tapi dua-duanya menang karena sama-sama mencari tujuan untuk lebih baik lagi. Nah, selanjutnya disiplin positif. Masuk materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab seperti itu. Jadi yang muncul adalah kesadaran dirinya. Jadi ketika anak berbuat salah, dia menyadari bahwa hal itu tidak baik dan dia sudah tahu nilai kebajikan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu sendiri, itu merupakan sebuah nilai yang disepakati bersama dan terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, ada beberapa institusi atau organisasi yang merumuskan nilai kebajikan. Sebetulnya ada sekitar 8 lebih ya, namun saya ambil 3.
Yang pertama jelas dari profil pelajar Pancasila ya Ustadz Ustazah ya, yang mungkin insya Allah sudah hafal. Tapi sebelumnya sepertinya supaya lebih cair suasananya, boleh kita bernyanyi sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Oke, bersama-sama ya Ustadz. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah. Nah, mungkin kalau ini sudah kita coba aplikasikan setiap harinya ya. Dan yang kedua adalah nilai kebajikan menurut Primary Years Program. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Dan yang ketiga yang saya ambil adalah dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi sebetulnya dalam kita membuat sebuah keyakinan kelas, itu kita harusnya kita gunakan kalimat-kalimat yang umum dan bernilai kebajikan. Jadi di situ terkandung ada misalnya toleransinya, rasa hormatnya, seperti itu. Jadi supaya lebih universal. Nah, lanjut. Nah, untuk kita mengetahui, misal kita ada permasalahan yang dilakukan atau ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita, kita bisa mencari tahu sebetulnya kenapa dia melakukan hal itu. Kita bisa melihat dari kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa sih yang sebetulnya belum dimiliki atau yang ingin dimiliki oleh murid kita itu sendiri. Nah, untuk kebutuhan dasar itu sendiri, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ustadz Ustazah. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu sesuai dengan sandang, pangan, papan ya, yang jelas untuk kelangsungan hidup manusia. Dan kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan kasih sayang ini itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi supaya bisa diterima, supaya keinginan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya di sini saya ada satu contoh kasus. Dari satu contoh kasus ini nanti akan kita telaah apa saja kebutuhan yang sebetulnya dia ingin dapatkan. Ya, kasusnya adalah tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan,
ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika Dimas menjawab, ada beberapa jawaban Dimas. Nanti kita akan mencari tahu dari jawaban Dimas itu akan terlihat kebutuhan apa yang sebetulnya ingin Dimas penuhi. Nah, yang pertama jawaban Dimas adalah, aku merasa bangga dan keren. Nah, dari kalimat itu, ternyata kebutuhan yang ingin Dimas penuhi itu adalah kebutuhan dalam penguasaan. Karena dia akan merasa keren dan bangga ketika dia sudah bisa melakukan sesuatu. Dan salah satunya yang dia inginkan adalah bisa menyetir mobil. Dan itu sudah dia bisa lakukan. Yang kedua, jawaban Dimas itu adalah, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Oh, berarti ada kata teman-temanku. Artinya dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti dia ingin bebas. Ya, makanya dia butuh pemenuhan kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasan. Dan yang keempat, jawabannya adalah menyetir mobil itu seru. Ada kata seru di sini. Oh, berarti dia butuh kesenangan. Seperti itu. Nah, mungkin kalau yang mungkin kita sering temui ya di kelas ya, ketika kita bertanya tentang masalah yang terjadi kepada anak, kita bisa identifikasi dari jawaban-jawaban anak itu, nanti akan kita temukan, oh ternyata kebutuhan apa yang ternyata anak itu perlukan atau butuhkan, seperti itu. Jadi tadi ada berapa kebutuhan? 5. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Bertahan hidup. Iya, betul. Yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Pasti sebagai manusia ada yang mendorong kita ya, mengapa kita melakukan perilaku atau kita berperilaku itu ada hal yang mendorong. Nah, ada 2 motivasi sebetulnya. Ada motivasi ekstrinsik atau eksternal dan yang satu lagi adalah motivasi intrinsik. Nah, kalau kita lihat yang bisa nantinya jangka panjang itu adalah kalau kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa, seperti itu. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kenapa sih kita berusaha supaya datang ke sekolah tidak terlambat? Kalau motivasinya hanya supaya kita tidak terlambat, tidak dipanggil atau kena poin, berarti motivasi kita hanyalah motivasi ekstrinsik, seperti itu. Dan yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau anak-anak seperti contohnya ya, kenapa anak-anak sholat lengkap? Biar dapat bintang. Sebetulnya motivasi yang timbul itu hanyalah motivasi ekstrinsik, belum motivasi intrinsiknya. Nah, jadi dirasa untuk penghargaan itu sendiri sebetulnya kurang efektif ketika kita terapkan. Karena motivasi yang timbul hanyalah nanti motivasi ekstrinsik saja, bukan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsiknya itu yang seperti apa? Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kita agar kita bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Dan dalam motivasi perilaku ini, itu kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan satu lagi adalah restitusi. Apa perbedaannya? Untuk hukuman, itu biasanya kita lakukan tidak terencana dan tiba-tiba. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia merasa tidak dilibatkan. Contohnya ada peraturan kelas bahwa bermain itu harus yang aman.
Nah, yang amannya kan itu muncul dari kita. Ketika kita yang membuat, anak-anak tiba-tiba kita harus, kamu bermain harus aman. Tapi kita tidak tahu, dia belum paham loh bermain yang aman itu yang seperti apa. Tiba-tiba saat kita mendapati dia bermain tidak aman, kita langsung memberikan hukuman. Nah, padahal dia tidak merasa dilibatkan ketika adanya peraturan itu. Seperti itu. Dan bersifat satu arah. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Jadi hanya kita saja dari kita, bukan bersama-sama dengan anak-anak. Dan yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya seperti itu ya. Mungkin disuruh, kalau dulu mungkin ya ketika kita sekolah disuruh lari atau disuruh menulis, yaitu merupakan hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini itu terencana disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ini sudah hasil kesepakatan. Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid tetap merasa kurang nyaman dengan adanya konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi setiap hari kita liatin terus ya, mana sih anak yang nggak tertib, mana anak yang berbuat tidak sesuai peraturan, langsung kita konsekuensi. Jadi tugas kita terus memonitor siswa, seperti itu. Tapi kalau yang ketiga, ada solusi lain selain berikan hukuman dan juga konsekuensi. Dan ini yang paling efektif sebetulnya untuk bisa kita laksanakan, yaitu restitusi. Restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita libatkan dia untuk bisa mencari solusinya sendiri dan bagaimana cara dia untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang kedua, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Begitu. Jadi ketika murid berbuat salah, kita libatkan dia, biarkan saja dia mencari solusi. Makanya kita munculkan motivasi intrinsiknya. Seperti itu. Jadi ketika dia berbuat salah, dia sudah tahu apa yang seharusnya dia lakukan untuk mencari solusinya. Gitu. Jadi bukan muncul dari kita, tapi muncul dari anak. Kita hanya memberikan stimulus saja. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia sudah terlambat ke sekolah. Itu adalah merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman lagi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, itu adalah konsekuensi. Dan yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, mungkin kalau ini sudah insya Allah sudah kita terapkan setiap hari ya. Jadi anak-anak sudah memiliki kesadaran bahwa ketika dia melakukan kesalahan, apa yang harus dia perbuat. Nah, selanjutnya adalah penjelasan lebih lengkap tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi ya, biasanya kalau hukuman itu ada tambahannya, selain hukuman bisa berupa fisik atau psikis, biasanya bisa juga berupa kata-kata kasar. Tanpa sadar kadang kita mengucapkan kata-kata kasar. Mungkin ya itu contoh hukuman. Yang kedua, konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Jadi kita yang membuat peraturan, kita juga yang memberikan konsekuensi, seperti itu. Tapi kalau untuk restitusi, jadi itu kita menciptakan kondisi supaya murid kita bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Di mana sih posisi kita saat ini ketika kita menghadapi murid-murid kita yang memiliki permasalahan? Apakah kita menjadi penghukum atau kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman atau pembuat rasa bersalah ataukah pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer.
Ya, mungkin ada yang mau membantu untuk berpendapat ketika posisi kita saat ini, kita berada di posisi yang mana? Kalau dari Ustazah Tina mungkin selama ini mungkin yang kita sudah pernah terapkan di posisi yang mana? Di posisi sebenarnya bertingkat ya. Ya, baik. Tergantung pada situasinya. Kita lebih cenderung ke manajer kayaknya. Masya Allah. Beri aplaus untuk Ustazah Tina. Iya, mungkin dari Ustazah Cucu nih. Nah, dari Ibu Cucu silahkan. Saya Dua. teman dan manajer. Teman dan manajer, Masya Allah. Beri aplaus juga, Masya Allah. Ya, betul sekali. Berarti ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, artinya kita sudah menjalankan restitusi di sekolah kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya, saya akan sampaikan sedikit terkait masing-masing posisi kontrol ini. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum, itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang yang menjalankan posisi ini biasanya mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Mungkin ketika zaman dulu kita sekolah ya, itu biasanya ada sistem poin begitu ya, yang kemudian dikumpulkan. Nah, itu adalah salah satu cara mereka sedang menerapkan posisi kontrol itu. Gitu. Dan yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, bisa contohnya seperti ini misalnya, ada satu anak yang tidak bisa tertib gitu ya, dia malah melempar-lempar mainan ke temannya. Nah, kadang kita sampaikan, ayo nak, ibu mohon bantu ibu ya, supaya kamu lebih tertib lagi, karena hari ini ibu sedang supervisi. Nah, kalimat seperti itu sebetulnya tanpa kita sadari, itu adalah kalimat kita membuat anak itu merasa bersalah gitu. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positif itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid karena kita posisikan sebagai teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seperti yang tadi dijelaskan di konsekuensi ya. Kalau kita menerapkan konsekuensi, artinya kita harus sering mengamati anak-anak kita terus seperti itu. Nah, yang paling efektif dilakukan itu adalah yang kelima, yaitu posisi manajer. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, di sini tadi perwakilan dari Ustazah Tina dan Ustazah Cucu, Alhamdulillah sekali kita sudah menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer itu artinya bagaimana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusinya bukan dari kita, tapi dari murid itu sendiri. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Ya, jadi sudah tidak ada peraturan kelas lagi ya, tapi adanya adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita bisa menyusun keyakinan kelas atau mungkin bisa jadi keyakinan sekolah? Nah, berikut adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah, kalau itu keyakinan sekolah, atau murid-murid di kelas kita. Jadi,
Kemarin insya Allah sudah kita coba ya Ustadz teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah coba bahwa kita tampung dulu apa sih yang mereka inginkan di kelas. Tuh, jadi kita terbuka, kita persilahkan murid-murid kita untuk berpendapat. Misalkan mereka menyampaikan tidak boleh lari-larian, tidak boleh makan di kelas. Nah, atau buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita tampung semua, kita tulis semua yang anak-anak atau murid-murid sampaikan. Nah, kita tulis bisa di papan tulis, bisa dengan kemarin ya sticky note, lalu kita tempel begitu. Itu kita tampung semua dulu. Kemudian setelah itu kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi prosedurnya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kita susun semuanya. Lalu setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dan selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, di sini kita lihat lagi. Jadi usahakan dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Contohnya, tidak berlarian atau jangan berlarian. Itu sebetulnya kalimat negatif. Kita bisa ubah menjadi kalimat positif yang bernilai, ada nilai kebajikannya di situ. Seperti itu. Contohnya, kalau berlarian itu nilai kebajikannya apa? Apakah kebersihan atau keamanan? Nah, kalau lebih keamanan, berarti kita bisa ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Misalkan, menjaga keamanan kelas, seperti itu. Atau mungkin dari tidak berlarian bisa diubah berjalan saat di kelas atau di depan kelas, seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah tidak ada kalimat negatif. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, kita bisa tanya lagi, adakah mungkin yang mau ditambahkan atau sudah cukup seperti ini? Nah, kalau misalkan sudah cukup dan murid-murid sudah setuju, berarti keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding. Mungkin bisa kita rapikan supaya bisa terbaca dengan jelas. Seperti itu, kurang lebih langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah ini yang di akhir ya, akhir dari materi ini yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya, setelah kita punya keyakinan yang sudah kita buat di kelas, tapi ada salah satu murid kita yang selalu berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita lakukan segitiga restitusi ini, yaitu melakukan dialog. Kita ajak berdialog anak tersebut, kita tanya. Nah, tahapan ketika kita berdiskusi, itu ada 3 dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas itu, kita akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi nanti yang akan timbul itu adalah identitas sukses, bukan identitas gagal. Kalau hukuman Bapak Ibu, itu akan menjadikan anak itu memiliki identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi dan juga restitusi ini, itu akan menciptakan identitas sukses pada murid kita. Nah, di sini kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, seperti itu. Jadi anak jadi lebih kuat lagi. Dan yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada 5 tadi. Nah, pasti anak-anak melakukan itu, pasti dia ada kebutuhan yang memang belum dia penuhi. Makanya kita sambil melakukan restitusi ini, kita akan mencari tahu, ternyata ada kebutuhan dia yang memang belum terpenuhi. Nah, dalam langkah ini, itu kita bisa menggunakan beberapa kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada bagian ini adalah kita akan menanyakan anak terkait keyakinan kelas yang sudah ada. Biasanya kita bisa tanyakan, apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, pasti dia akan mengetahui kan, karena hasil kesepakatan bersama, dia bisa menjawab tidak. Nah, lalu kita bisa beri stimulus lagi supaya dia bisa mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita bimbing murid kita untuk bisa mencari solusi. Nah, sudah mungkin itu saja. Satu lagi mungkin mohon izin Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh terkait bagaimana ketika kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, jadi ada sebuah video yang nanti bisa disimak bersama. Ada langkah-langkah di situ. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bu, mau Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi dari video ini ya Bapak Ibu, kita bisa mengetahui bahwa anak akan menemukan solusinya sendiri dari kesalahan atau hal negatif yang sudah dia lakukan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita bisa terapkan pada keseharian kita selama kita mengajar di sekolah.